Terpuji nama Tuhan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih atas kesempatan kepada saya. Sebelum saya masuk dalam materi-materi ini, saya akan memperkenalkan diri saya, dan nama saya Berlian Sophia Ulain dan prodi Pendidikan Agama Kristen. Dan saya semester 4 Sekolah Tinggi Teologia Rumah Murid Kristus Bitung. Saya akan membahaskan dalam materi ini yaitu tentang landasan teologis pendidikan agama Kristen. Pertama-tama saya akan mempelajari dan yaitu pendidikan agama Kristen berakar kuat dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Dasarnya bukan sekadar tradisi, melainkan perintah dan teladan langsung dari Allah. Yang pertama, perjanjian lama. Saya akan membagikan ada beberapa hal-hal yang saya akan jelaskan. Pertama, Allah sebagai pendidik. Dalam kitab Mazmur pasal 32 ayat 8 dan 9 yaitu menggambarkan Allah sebagai pengajar dan pembimbing umatnya. Kisah Daud dan Musa menunjukkan bagaimana Allah mendidik melalui pengalaman hidup, membentuk mereka menjadi pemimpin besar. Ini menekankan bahwa pendidikan adalah proses pembentukan karakter yang dipandu oleh Allah. Yang kedua, mandat ilahi untuk mendidik. Dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 dan 2 memerintahkan orang tua untuk mengajarkan hukum-hukum Tuhan kepada anak cucu mereka. Ini bukan sekedar saran, melainkan perintah ilahi yang menekankan tanggung jawab setiap generasi untuk meneruskan iman. Para imam, pemimpin, dan bahkan raja bertanggung jawab atas pendidikan keagamaan bangsa Israel. Berikutnya tentang prioritas pendidikan yaitu dalam bangsa Israel. Ketahanan dan pengaruh bangsa Israel meskipun seringkali menghadapi tantangan sebagian besar disebabkan oleh penekanan kuat dalam pendidikan keagamaan. Pendidikan berlangsung di keluarga, sinagoge, dan melalui sistem terstruktur menunjukkan betapa pentingnya hal ini bagi identitas dan kelangsungan hidup mereka. Kita masuk dalam tentang yang kedua. Yang kedua ini perjanjian baru. Saya akan memberikan ada 3 hal-hal yang terpenting, yaitu pertama, Yesus sebagai guru agung. Dalam kitab Matius pasal 4 ayat 23 menggambarkan Yesus sebagai guru yang aktif mengajar di rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil. Ia adalah teladan utama dalam pendidikan. Pengajarannya penuh kuasa dan menyentuh semua lapisan masyarakat. Amanat agung dalam Matius pasal 28 ayat 20 menegaskan perintah untuk mengajarkan semua yang perintahkannya, menjadikan pendidikan sebagai pilar utama dalam kekristenan. Yang kedua, keteladanan Rasul Paulus dalam kitab Kisah Rasul pasal 13 ayat 43 dan berbagai kisah lainnya menunjukkan bagaimana Paulus mendirikan gereja-gereja dan membimbing jemaat melalui pengajaran yang tekun. Ia menjadi teladan bagi para pemimpin gereja dalam menekankan pentingnya pendidikan untuk pertumbuhan
dan pemeliharaan jemaat. Nah, yang ketiga tentang praktik pendidikan dalam jemaat. Dalam kitab 1 Timotius pasal 5 ayat 17 dan Titus pasal 2 ayat 3 dan 4. Nah, menunjukkan bahwa pendidikan aktif dilakukan di dalam jemaat, baik oleh pemimpin maupun anggota jemaat. Nah, pengajaran menjadi bagian integral dari kehidupan jemaat, menunjukkan bagaimana pendidikan terintegrasi dalam kehidupan bergereja. Nah, kita masuk dalam kesimpulan, yaitu pendidikan agama Kristen bukan sekedar kegiatan tambahan, melainkan esensial bagi kehidupan umat Kristen. Nah, Allah sendiri adalah pendidik dan Ia memerintahkan umatnya untuk melanjutkan pekerjaan pendidikan ini. Nah, Yesus dan para rasul memberikan teladan yang jelas tentang pentingnya pengajaran dan pembinaan rohani. Mengabaikan pendidikan agama Kristen berarti mengabaikan mandat ilahi dan menghambat pertumbuhan rohani jemaat. Nah, oleh karena itu, pendidikan agama Kristen merupakan pilar utama dalam membangun gereja yang sehat dan kuat. Puji Tuhan, demikian penjelasan video saya tentang materi-materi kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.